Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang pengeluaran negara. Maksud dari pengeluaran negara itu adalah pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran untuk membiayai program-program yang di dalamnya pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Suparmoko, bahwa pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut macam dan sifat pengeluaran yang diperlukan dalam setiap untuk bentuk penyediaan barang-barang publik, mengalokasikan barang produksi dan barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah itu dapat bersifat eksklusif, yaitu pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi ataupun untuk menghasilkan barang lain. Selain itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer, yaitu pemindahan uang kepada pihak lain untuk kepentingan sosial. Nah, kepada perusahaan sebagai subsidi dan kepada negara lain sebagai hadiah atau grants. Dengan demikian, excessive expenditure mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Adapun transfer farming hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu pada unit-unit ekonomi yang lain dan membiarkan yang terakhir ini menentukan penggunaan uang tersebut. Kemudian kalau excessive expense dapat merupakan pembelian barang yang dihasilkan oleh swasta yang pembeliannya dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri. Gambaran mengenai peningkatan pengeluaran pemerintah sebagai indikator semakin meningkatnya peranan dan kegiatan pemerintah dapat dilihat pada angka-angka relatif dari pengeluaran tiap-tiap unit atau satuan pelaksana ekonomi. Penyebab kegiatan pemerintah selalu meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perang yang meningkatkan pembelian persenjataan, hancurnya gedung-gedung atau berbagai fasilitas pemerintahan, atau ada musibah, bencana alam dan sebagainya yang bisa merusak sarana prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Di Indonesia, berbagai tunjangan pejabat terus dinaikkan dan pegawai negeri sipil menikmati tunjangan baru. Misalnya guru dan dosen menerima tunjangan sertifikat pendidikan yang mengakibatkan kegiatan pemerintah meningkat. Kemudian yang ketiga, urbanisasi yang mengiringi perkembangan ekonomi. Urbanisasi dilakukan berkaitan dengan industrialisasi jasa dan barang yang cenderung menumpuk di perkotaan, sehingga pemerintah meningkatkan kegiatannya untuk menampung kaum urbanis dan menyediakan lapangan kerja baru bersama perusahaan swasta. Yang keempat, perkembangan demokrasi. Indonesia negara yang paling sering melakukan kegiatan bertema demokrasi, misalnya pemilu dan pemilu kada, pembuatan kertas suara, bilik-bilik suara, gaji anggota KPU, Panwaslu dan sebagainya, dan itu adalah hal-hal yang memang didanai dari pengeluaran pemerintah untuk perkembangan demokrasi. Yang kelima, itu pemborosan kegiatan pemerintah yang kurang terkendali.
Pemborosan kegiatan pemerintah telah diambang batas kewajaran, misalnya adanya pemilu kada ulang, harga inventaris anggota legislatif yang mahal seperti mobil, banyaknya pemberantasan korupsi dan kejahatan lain yang menghabiskan dana lebih besar daripada hasil yang diperoleh dari koruptor yang dikenakan membayar denda oleh majelis hakim di pengadilan. Kemudian keenam, kegiatan yang bercampur dengan penyimpangan dan korupsi. Misalnya penyimpangan uang pajak dan mafia hukum yang memang sering terjadi di negara kita. Yang ketujuh, kegiatan yang melibatkan pendanaan sosial untuk masyarakat, bantuan untuk berbagai bencana di dalam dan luar negeri. Indonesia adalah negara yang akhir-akhir ini tidak pernah berhenti dari bencana, mulai bencana tsunami, kemudian adanya bencana Gunung Merapi, kemudian ada bencana yang lain-lain, tanah longsor dan sebagainya yang memang harus diatasi secepat mungkin untuk mengembalikan akibat dari bencana tersebut. Kemudian untuk membiayai berbagai pengeluaran tersebut, pemerintah harus mempunyai penerimaan yang terdiri atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas pajak langsung yang telah kita bicarakan kemarin, ya, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak. Secara yuridis, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodik. Menurut Koher, dalam kurung daftar piutang pajak, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dipungut jika pada suatu saat terdapat peristiwa atau perbuatan. Pajak ini tidak dipungut dengan surat ketetapan pajak yang tidak ada kohernya. Kemudian menurut Aci Partadi Reza, ya, dalam anggaran pendapatan belanja negara, pajak langsung itu terdiri atas beberapa komponen berikut, ya. Yang pertama itu pajak pendapatan, kemudian pajak perseroan, kemudian pajak perseroan minyak, kemudian pajak tidak langsung dan pajak penjualan, pajak penjualan impor, kemudian cukai, biaya masuk, pajak ekspor, pajak tidak langsung, kemudian penerimaan bukan pajak. Dalam hal efisiensi pengeluaran negara, anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN tidak hanya berkaitan dengan keputusan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keputusan politik. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat dengan hak legislasi, penganggaran dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN, sehingga APBN secara efektif dapat menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam hal ini juga untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun lalu telah diintroduksi reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharian Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sampai di sini dulu mahasiswa kita, sekilas pintas tentang mata kuliah kita pada hari ini, dan Ibu berharap jangan lupa mahasiswa menyimak ya tentang video yang Ibu berikan. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan dengan pokok bahasan yang berbeda. Nah, materi yang sedikit ini Ibu berharap
Anda mengembangkannya dengan mencari di media-media lain, di buku-buku dan sebagainya, apa itu tentang keuangan negara. Jadi Ibu berharap kita sama-sama saling belajar ya, dan Ibu berharap juga mahasiswaku sehat semuanya. Kita berusaha untuk terlepas dari musibah ini ya, COVID-19. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kuliah tatap langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.